Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 19 Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2019 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang berjudul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Metode yang kami gunakan adalah dengan metode video yang menggunakan media aplikasi CapCut. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, masalah pokok ekonomi aliran klasik. Pokok masalah ekonomi aliran klasik ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Pertama, produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Kedua, konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kedua, masalah pokok ekonomi aliran modern. Pada masa era ekonomi modern, Paula Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa, what, bagaimana, how, dan untuk siapa barang diproduksi, for whom. Pertanyaan apa dan berapa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah berikutnya yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Permasalahan untuk siapa tidak hanya mengenai siapa yang akan menikmati produk yang dihasilkan, tetapi juga mencakup siapa-siapa saja yang akan memperoleh manfaat dengan adanya produksi tersebut. B. Sistem ekonomi. Pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu. Kedua, sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. A. Belum adanya pembagian kerja yang jelas. B. Ketergantungan pada sektor pertanian agraris. C. Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. D. Teknologi produksi sederhana. Kebaikan sistem ekonomi tradisional. A. Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran. Keburukan sistem ekonomi tradisional. A. Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. B. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja. Ketiga, sistem ekonomi terpusat komando pemerintah. Sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat. A. Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. B. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. C. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat adalah pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah. Pemerintah juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah: pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Keempat, sistem ekonomi liberal bebas pasar. Suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Kelebihan sistem ekonomi liberal. Pertama, produksi barang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua, produk yang beredar adalah produk berkualitas. Ketiga, menumbuhkan produsen untuk kreativitas dan inovatif. Kekurangan sistem ekonomi liberal. Pertama, orang kaya lebih mudah mendapat keuntungan sehingga terjadi kesenjangan sosial. Kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga, persaingan yang tidak sehat antara produsen. Kelima, sistem ekonomi campuran, yaitu di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga ikut campur dalam perekonomian. Kebaikan sistem ekonomi campuran. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. B. Hak individu swasta diakui dengan jelas. C. Harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. B. Timbulnya karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keenam, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. B. Hak individu diakui dengan jelas. C. Warga bebas menentukan pekerjaan yang dikehendaki. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam.